Hai everyone, welcome back to our family channel. Kali ini bareng Mommy Dabul aja yes, karena Mommy Dabul bakal ngobrol-ngobrol. Anak-anak lagi di atas karena Lizzie baru selesai dengan home learningnya. Nih lihat, udah hampir jam 1 ya, harusnya bikin lunch buat anak-anak. Di sini dulu ngobrol bareng kalian semua. Anyway, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, bahagia dan sehat yes. Amin 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 ya Allah. Pokoknya itu aja lah doanya. Well teman-teman, thank you guys, thank you banget masih stay tune di channel Mommy Dabul, dan yang belum subscribe justru kita subscribe ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, Mommy Dabul itu mau menanggapi DM yang masuk ataupun juga di komen terbuka, di kolom komen terbuka ataupun DM secara private ya, direct message, yaitu secara private. Anyway, kali ini Mommy Dabul bakal ngebahas tentang, masih oke nggak ya? Jangan enak ya, yes. Nggak bakalan lama kita ngobrolnya. Mommy Dabul bakal ngebahas tentang visa. Mommy Dabul tinggal di Australia. Mommy Dabul pernah ke beberapa negara yang ada di Eropa, Asia, yang perlu pakai visa ataupun tidak ya. Yang pasti kalau misalnya Asia Tenggara kita nggak perlu pakai visa, yang di negara Asia kita perlu pakai visa, harus apply visa. Di Europe, di Amerika Selatan dan juga di Australia. Mommy Dabul cuma belum pernah ke Afrika ya, negara di Afrika tuh belum pernah gitu. Middle East sudah pernah juga. Anyway, jadi gini, pertanyaannya adalah tentang visa Australia ya. Visa Australia itu gimana sih Mommy Dabul, cara dapatnya, cara masuknya gimana ya kan? Oke, sebelumnya bagi yang belum tahu, Mommy Dabul adalah kebangsaan Indonesia of course yes ya kan. Dan Dabul adalah paspor Inggris, paspor UK ya. Kita berdua kesini sama kakak yang bertiga jadinya ya. Sebelumnya, sekarang kan udah banyak tuh, dari bertiga jadi berenam. Sebelum kesini adalah dengan visa kerja Dabul, dipanggilnya 457 visa atau visa 467. Visa itu subkelasnya ada macam-macam, ada visa 600, 457, 457, visa 458, pokoknya 820, pokoknya macam-macam ya jenisnya, dari visa turis, visa spouse atau visa suami atau istri gitu ya, visa menikah, visa kerja, visa liburan, visa holiday, kerja sambil liburan, itu pokoknya jenisnya banyak. Nah, dulu waktu kita datang ke sini adalah visa kerja yang boleh tinggal dan tidak terbatas nih. Kita boleh tinggal di sini dikasih 2 tahun kan visanya, tapi kita boleh kerja, kita boleh belajar, kita boleh kuliah, boleh apa aja, tapi dengan syarat harga internasional. Kita bekerja, Dabul bayar pajak sama kayak orang lokal, tapi kita nggak dapat benefit apapun. Contoh, karena kita visanya visa kerja, jadi Medicare atau kesehatan kita bayar. Terus sekolah, kakak yang bayar. Dulu sekolah negeri kan kalau di sini gratis ya. Dulu kita bayar sebagai fee internasional itu 1 tahunnya 60 juta gitu. Tapi begitu kita dapat visa permanen, kita gratis karena kita udah seperti orang Australia normalnya. Nah, setelah kita dapat visa permanen, sekarang Dabul udah dapat paspor Australia gitu. Itu satu. Terus gimana sampai bisa dapat visa kerja ke sini? Dabul kerja di perusahaan multinational company, yang artinya pindah dari satu negara ke negara berikutnya. Dan karena kita satu keluarga, jadi di cover sama perusahaan untuk semua biaya kita itu pindah ke negara Australia, biayanya 0 rupiah, 0 dolar. Semua pemerintah yang pemerintah sih, perusahaan yang bayar gitu. Beruntung banget sih kita, bener-bener beruntung karena kita pakai lawyer apa segala, lawyer itu ternyata memang mahal ya gitu.
Artinya kita bisa dapat dan bisa sampai di sini. Lalu pertanyaannya ada yang bilang gini, beberapa ya, Mami Dabul, aku tuh di bidang perawat, aku tuh di bidang artis pelukis gitu ya, aku di bidang, pokoknya bidang kerjanya ini itulah ya, kayak kayak di bidang hospitalisasi ya, kayak gitu, kayak bidang hotel apa segala, pokoknya segala macam kerjaan. Gimana sih caranya Mami Dabul buat masuk? Apakah harus kesini dulu? Apakah harus dapat sponsor dulu gitu? Nah, jadi gini, ini yang tadi Mami Dabul bilang ya kan, kita bisa masuk ke sini sangat beruntung karena disponsorin sama perusahaan. Jadi perusahaan yang mengurus semua, mengundang kita, karena kan harus kasih surat undangan ya, dan menjamin bahwa perusahaan akan menjamin segala sesuatunya untuk Dabul dan keluarganya gitu, which is aku sama kakak Yayang. Nah, mencari perusahaan untuk sponsorin kita gampang nggak sih? Bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Kalau misalnya kita dapat kerja, ya udah langsung pasti itu disponsorin. Nah, pertanyaannya, kalau belum dapat kerja bisa nggak ada yang sponsorin? Ya nggak bisa, ya kan? Itu satu. Kedua, punya keluarga nggak di Australia? Kalau ada punya keluarga atau nggak temen, itu bisa disponsorin. Artinya gini, di Indo harus punya kerjaan dulu yang menyatakan ini loh kamu kerja di perusahaan A, lalu bisa membuktikan punya slip gaji tiap bulan. Ini tujuannya apa sih? Jadi pemerintah Australia tuh mau tahu bahwa kalian itu adalah orang yang bekerja di negara Indo dan kesini emang bener-bener buat liburan doang ya kan. Lalu nanti kembali lagi pulang untuk balik kerja ke kehidupan nyatanya gitu loh. Nah, barulah itu hal kayak gitu bisa dapat visa liburan gitu. Working holiday visa itu ada juga. Jadi kerja sambil liburan, banyak banget itu anak-anak Europe, anak-anak Amerika ya, mereka datang ke sini untuk liburan tapi mereka juga sambil kerja gitu loh. Kerjanya biasanya di mana sih? Di farm itu perkebunan ya, petik-petik buah kayak gitu. Nah, mereka itu dibayarnya murah, tapi tetap namanya liburan sambil bekerja, mereka beruntung. Ada juga biasanya kerjanya mereka tuh jadi neni ya, neni di rumah ke rumah. Biasanya neni tuh dari rumah ke rumah. Di sini kerja kan nggak kayak gila-gila di Asia ya, harus kerja rodi. Kalau di sini kerja tuh bener-bener yang misalnya dari pagi sampai sore itu berapa, 8 jam atau 10 jam. Nah, mereka dapat kamar sendiri. Ada yang granny flat tuh rumah kecil di luar rumah besar utamanya. Jadi mereka punya privacy sendiri gitu loh. Terus bisa selesai kerja tuh masih punya me time, masih bisa hangout apa segala, main internetan apa segala, weekend juga libur. Nah, kalau working holiday visa ya itu apply sendiri juga gitu. Nggak mesti ada sponsor di sini karena kan liburan sambil bekerja ya gitu. Nah, ada juga visa student ya atau visa pelajar. Kalau visa pelajar itu biasanya sekarang agak sulit karena sekarang pemerintah maunya student, yang Mami Dabul denger ya, student yang langsung ke university gitu loh. Jadi kalau university udah pasti lebih gampang prosesnya. Tapi kalau misalnya studentnya kayak cuman college ya yang 1 tahun gitu, dia kasih susah sekarang persyaratannya. Itu yang Mami Dabul denger loh. Nah, kalau menurut Mami Dabul, apa sih trik apa sih yang lebih gampang untuk bisa dapat visa? Kalau menurut Mami Dabul ya tadi kita balik lagi ya ke poinnya visa liburan dulu, masuk ke visa liburan dulu. Artinya apa? Yang penting masuk ke sini dulu, bisa liburan gitu. Ini trik yang Mami Dabul sering denger ya. Dimana orang udah bisa masuk ke sini visa liburan. Nah, nanti kan bisa ngeliat sendiri tuh di Australia tuh kehidupannya kayak apa sih. Emang kalau di convert uang dolar ke rupiah itu kan jauh banget ya nilainya ya. Tapi kalau misalnya kita tinggal atau hidup sama keluarga atau temen numpang ya, ibaratnya is big money buat yang datang secara liburan. Terus misalnya mau kerja aja deh bisa. Tapi kalau misalnya kerja sendiri, bayar sewa apa semua sendiri, itu memang agak berat gitu. Nah, balik lagi kita ke temanya atau ke topiknya adalah datang dulu. Yang paling gampang adalah pakai visa liburan. Nanti di sini cari-carilah belajar gitu ya, cari-cari belajar atau pusat
belajar, pusat institusi ya, pusat belajar untuk kursus apa, misalnya kursus bahasa atau kursus apa. Nah, kalau udah jadi pelajar, artinya tetap ya udah masuk visa turis, tapi itu visanya harus ganti dulu jadi visa pelajar. Nanti kalau udah belajar baru bisa bekerja. Tapi yang namanya visa pelajar itu maksimal kerjanya juga 1 minggu cuma 20 jam gitu. 20 jam dikali 4 minggu ya, 4 minggu setengah berarti 88 jam atau 84 sampai 88 jam gitu. Nah, itu apakah itu cukup untuk biaya hidup di Australia? Itu tidak cukup. Makanya ya itu tadi Mami Dabul bilang, biasanya sih mereka sharing cari kamar yang berdua atau bertiga, bukan rumah lagi ya. Bukan satu apartemen studio atau apa, tapi satu apartemen isinya bisa 4, 5, 6 gitu. Karena kan daerah chip in ya, sedikit-sedikit gitu sih intinya. Nah, balik lagi, untuk visa turis itu pun nggak semuanya di granted atau diloloskan dapat visa turis. Yang penting kalau persyaratannya semua ada, itu gampang banget. Jadi yang pemerintah Australia mau tuh apa sih? Semua based on fact, fakta nyata. Jadi semua kertas-kertas tentang kita ya, data diri kita, semua dari A sampai Z, bahkan yang nggak diminta kita masukin. Karena would you believe guys, Mami Dabul dulu waktu belum menikah sama Dabul kita masih pacaran yes, kita masih LDRan lah, long distance relationship atau pacar jarak jauh yes. Mami Dabul pernah apply visa ke Australia tapi nggak diterima, padahal paspor Mami Dabul tuh udah penuh, udah ke Europe, udah ke UK, tapi Australia memang sulit ya, lebih sulit gitu loh, agak-agak sulit dibanding yang lain. Nah gitu, pokoknya intinya dokumentasi tentang diri kita dan menunjukkan siapa kita. Bukti keuangan itu penting banget sih, karena kan pemerintah Australia nggak mau ya udah lu masuk ke negara gue tahu-tahu nggak punya duit, amit-amit jabang bayi, kalau lagi liburan tiba-tiba ada sakit atau apa. Karena kalau di Australia kan menolong orang nomor 1 ya gitu, harus jiwa itu diselamatkan gitu. Well, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ngerti, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semua yang mau ke Australia. Tapi ya sekarang keadaan kan lagi begini ya, kita nggak buka, pemerintah kita lagi nggak buka border untuk orang masuk gitu. Anyway, mudah-mudahan ini semua berakhir ya masa sulit kita, jadi bisa lah teman-teman yang mau datang ke Australia untuk lihat-lihat sebelum memutuskan untuk bekerja. Tapi yang pasti sih biasanya orang yang kalau udah datang ke Australia, oh gila, gue kerja serabutan aja nggak masalah mau gitu loh. Karena yang Mami Dabul dengar, Australia adalah salah satu negara yang taraf gajinya adalah paling tinggi di dunia gitu. Jadi karena Mami Dabul pernah ada ya temen, anak itu setengah Jerman ya, dan dia tinggal di Jerman, dia lagi working holiday visa. Di Europe itu gajinya ibaratnya setengahnya daripada yang dia dapat di sini, ya kan? Jadi benar-benar luar biasa. Makanya anak-anak bule yang liburan ke sini adalah biasanya mereka kerja sambil liburan sambil kerja, pulangnya itu bisa buat tambah-tambah kuliah atau tambah beli mobil atau apa. Karena bayangin nggak sih, untuk orang Europe aja uang Australia itu besar loh dibanding mereka gaji UMR di sana gitu loh. Jadi ngebayangin nggak buat kita orang Indonesia lebih wow kan gitu. Well anyway teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Nanti Mami Dabul akan menjawab lagi DM dan juga komen pertanyaan terbuka di kolom komen ya, untuk menjadi pencerahan. Oke, thank you guys for watching. See you again in the next video. Stay safe, stay home to save life. Love you all. Bye.